Bagus itu Pak. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Tadi yang pertama ngomong Pak Jokowi. Ini bagus sih, jadi dua yang diperiksa. Anies nanti diperiksa. Dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Saya panggil Pak Jokowi. Nah, baru rame negeri ini. Jadi bagus itu kalau diperiksa. Apa urgensinya itu kemudian disembunyikan? Ini dipaparkan di forum atau ditutup dari awal nih rapat. Apa urgensinya? Dalam tata tertib. Ya tolong dijelaskan ke kita. Pimpinan bisa membuka rapat. Lalu di mana dirasa ada rahasia negara, maka pimpinan diperbolehkan untuk. Di mana rahasia negara ini APBN kok? Ini APBN. 131 triliun ini APBN. Sampaikan saja terbuka. Dan Pak Menhan juga tidak keberatan kok. Kenapa yang lebih khawatir pimpinan dibandingkan Pak Menhannya? Terima kasih. Nah, nampaknya pemilu kali ini agak panas ya. Panasnya karena apa? Ya, munculnya Pak Yusuf Kalla. Ya, tetapi di sini menurut saya munculnya Pak Yusuf Kalla ya malah membongkar semua. Membongkar yaitu tentang kepemilikan lahan Pak Prabowo Subianto yang pada waktu lalu disinggung oleh Anies Baswedan. Dan di sini bahkan gara-gara hal tersebut, yaitu tentang lahan yang dipertanyakan oleh Anies Baswedan pada waktu lalu debat di KPU. Di sini berujung pelaporan. Dan menurut saya tanggapan dari Pak Yusuf Kalla menurut saya sangat masuk akal sekali, sangat masuk akal sekali. Kalau memang Anies Baswedan akan dipanggil pada besok, itu menurut Pak Yusuf Kalla sangat gampang sekali. Ya, tinggal langsung meminta kesaksian dari Presiden Joko Widodo. Nah, kemungkinan kalau Presiden Joko Widodo bersedia hadir untuk dimintai kesaksian ketika Anies Baswedan dimintai keterangan oleh Bawaslu, pasti di situ akan sangat ramai sekali. Nah, bahkan juga tidak hanya itu saja. Soal alutsista pada waktu lalu juga berujung pelaporan, yaitu Ganjar Pranowo bahkan juga dilaporkan. Tidak hanya Anies Baswedan, bayangkan loh, Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo juga dilaporkan. Ini sangat aneh dan lucu sekali. Nah, seperti ini tanggapan dari Pak Yusuf Kalla. Bagus itu Pak. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Tadi yang pertama ngomong Pak Jokowi. Ini bagus sih, jadi dua yang diperiksa. Anies nanti diperiksa. Dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Saya panggil Pak Jokowi. Nah, baru rame negeri ini. Jadi bagus itu kalau diperiksa. Nah, bagaimana? Kira-kira Anda setuju nggak usul dari Pak Yusuf Kalla di sini? Kalau memang betul-betul Anies Baswedan diperiksa oleh Bawaslu, minta kesaksian dari Presiden Joko Widodo. Nah, di sini cukup masuk akal sekali. Ya, di mana memang pada waktu lalu terjadi perdebatan ya soal alutsista misalnya, padahal yang dikatakan atau yang dipertanyakan oleh capres-capres lainnya, yaitu seperti Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo, menurut saya itu sangat simpel sekali, yaitu bentuk pertanggungjawaban dari anggaran yang sudah digelontorkan untuk Kementerian Pertahanan. Di situ program-programnya apa saja, tidak perlu detail kok, tidak perlu detail karena waktunya juga mepet 1 menit 2 menit, tidak perlu detail. Apa yang diutarakan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan itu tidak perlu jawaban yang sangat detail. Tetapi di sini Pak Prabowo Subianto ya cenderung tidak bisa menjawab. Tetapi saat ini yaitu pendukung-pendukungnya, wah, untung saja Pak Prabowo tidak terpancing memaparkan data rahasia dan lain sebagainya. Di sini menurut saya sangat lucu sekali. Di mana anggarannya juga sudah jelas dan bahkan juga terbuka, yaitu anggaran APBN untuk Kementerian Pertahanan terbuka, tetapi menjelaskan program-programnya saja ya Anda tahu sendiri lah. Seharusnya kan ada ya program kerja, seharusnya ada, tetapi bukannya disampaikan malah ya Anda tahu sendirilah, malah menyerahkan Ibu Sri Mulyani pada waktu lalu. Di sini dikomentari oleh Yurisa Agustina, seharusnya transparan dan terbuka karena anggaran itu uang dari rakyat, pajak rakyat, kok tertutup? Seperti ini videonya. Ya, saya kira demikian. Jadi saya katakan mengenai yang rinci, yang bersifat teknis dan anggaran, saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Pak Menhan. Sebentar pimpinan. Ini tapi ininya terbuka. Bagaimana tertutup? Ini terbuka ini pimpin. Ya, nanti kita akan sampaikan. Sebentar. Selazimnya Menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerjanya, termasuk dukungan anggarannya. Bahwa nanti misalnya kita ingin bahas di tertutup, yaitu kesepakatan kita. Tapi di bahan ini sudah terbuka, Saudara Menhan. Terbuka ini semua udah pada Komisi 1. Ya? Tapi
terbuka kepada Komisi 1, tapi kita tidak terbuka kepada umum. Ya, bagaimana kita menjaminnya ini sudah ada di meja dan saya tidak tahu apakah ini di sekretariat juga ada. Saya kira lebih baik karena ini juga kebijakan umum dan ini ada di APBN kita. Disampaikan saja bahwa nanti Saudara Menhan ingin mencapai angka yang katakanlah sesuai visinya Menhan, ya baru kita masuk di tertutup. Nah di sini juga sangat lucu sekali ya. Apakah Anda setuju ya kira-kira seperti ini ya? Seharusnya ya program-program menurut saya ya tidak usah tertutup ya, sehingga masyarakat di sini bisa terjelaskan, bisa tercerahkan dan juga bisa mengedukasi masyarakat. Menurut saya tidak perlu tertutup, apalagi juga anggarannya juga sudah jelas yang digelontorkan seperti ini. Menurut saya seperti itu. Kalau memang inginnya tertutup, seharusnya juga anggarannya tidak usah dipublikasikan. Menurut saya anggarannya juga tertutup, dikasih anggaran berapa di situ tidak usah dipublikasikan. Sehingga di sini tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Percuma ada rapat seperti ini tetapi dari Kementerian Pertahanan tidak mau membuka program-program. Menurut saya di sini sangat simpel sekali pertanyaan. Jelaskan program-program, tidak usah secara rinci. Program-programnya aja untuk mencapai indeks ini harus seperti ini dan lain sebagainya. Di sini bahkan juga dikomentari hanya program-program saja, hanya program-program, tidak perlu detail. Kalau detail baru bisa rapat tertutup, kurang lebih seperti itu. Nah kita lanjut lagi nih. Ini kan sudah terbuka Pak, di APBN kita ada ini 131 ini bukan angka rahasia Pak, agar match saja dengan tadi yang disampaikan di program awal tadi. Ya saya tidak ada masalah kalau memang mau disampaikan, kita tidak ada masalah. Tolong dijelaskan di sini apa urgensinya kemudian disembunyikan anggarannya. Ada apa sih? Apa plusnya bagi ini kan kita anggota. Ya. Enggak ada kedaulatan pimpinan proksi. Apa urgensinya itu kemudian disembunyikan? Ini dipaparkan di forum atau ditutup dari awal nih rapat. Apa urgensinya? Dalam tata tertib. Ya tolong dijelaskan ke kita. Pimpinan bisa membuka rapat, lalu di mana dirasa ada rahasia negara, maka pimpinan diperbolehkan untuk. Di mana rahasia negara ini APBN kok? Ini APBN 131 triliun ini APBN. Undang-undang sudah. Iya, tapi sudah Terus? ada angka-angka lainnya selain 131. Ya silakan kalau angka-angka lain kan kita ada mekanisme off the record. Nah, memang di sini sangat lucu sekali ya, memang sangat lucu sekali. Kalau memang di sini rahasia, ya seharusnya KPU besok mengevaluasi lah bahan debat. Bahan debatnya jangan bertema tentang pertahanan. Menurut saya seperti itu, jangan bertemakan pertahanan. Please, kalau memang ini rahasia. Ya kalau misalkan KPU tidak mengubah debat dan lain sebagainya, berarti ya di sini memang harus disajikan dan harus juga diterangkan, yaitu apa saja anggaran, dibuat apa saja, yaitu anggaran yang sudah digelontorkan oleh negara. Nah dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Yang harus tertutup itu sistem operasi yang dijalankan. Kalau memang rencananya tertutup ya jangan ada kamera masuk. DPR cuma dimintai persetujuan 131 triliun buat beli, apanya tidak boleh tahu. DPR sebagai pengawas ya harus tahu. Padahal setiap anggaran yang digelontorkan di Kemenhan melalui APBN, di situ pasti ada persetujuan dari DPR. Tetapi di sini ketika DPR RI meminta pertanggungjawaban yaitu soal anggaran tersebut dan program-programnya, masa rahasia? Di sini kan sangat lucu sekali ya. Dan di sini dari Raden, ini pimpinan rapat paham nggak apa yang dibahas dan apa yang akan diungkapkan. Aneh sekali ini. Apanya yang rahasia? Apanya yang harus dirahasiakan? Sesuai undang-undang, yang namanya APBN itu ya harus terbuka dan bisa diketahui oleh publik. Itu bukan rahasia pertahanan. Ngaco bener ini. Ya padahal pada waktu lalu sudah dijelaskan ya oleh Profesor Mahfud MD, yang rahasia itu adalah intelijen, terus sistem pertahanan negara dan lain sebagainya lah. Di situ yang rahasia menurut undang-undang. Tetapi kalau pertanggungjawaban APBN yang sebesar itu menurut saya juga tidak rahasia. Untuk membeli apa kek, untuk membeli kapal selam dan lain sebagainya, menurut saya tidak rahasia. Di sini dari tukang tempe si Mutia sengaja nutup-nutupi kayaknya tuh. Oh ini pasti ada apa-apanya. Apalagi sampai muter-muter gitu dan diakhiri dengan emosi. Memang jadi aneh jika alokasi APBN ditutupi ke anggota dewan yang mensahkan. Ibarat orang meminta menyetujui mengeluarkan uang, tapi yang menyetujui tidak boleh tahu alokasinya. Begitu nanti ada masalah, apakah yang disetujui tidak dimintai pertanggungjawaban. Ya seperti itulah. Jadi di sini memang sangat lucu sekali kalau menurut saya. Tetapi ya kita kembalikan lagi ke masyarakat. Besok memilih capres yang mana? Apakah memilih Pak Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo? Memang menurut saya di sini benar apa yang dikatakan oleh Bu Sri Mulyani. Kita memilih pemimpin yang bisa membaca data, sehingga ya di situ cara
atau untuk mengeksekusi program-programnya, di situ pasti tidak akan memakai emosi lah. Kalau bisa membaca-baca data menurut Sri Mulyani. Ya, apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala berbicara mengenai data pertahanan yang diperbincangkan dalam debat ketiga Pilpres 2024. JK menilai tak ada yang perlu dirahasiakan terkait data belanja alutsista. Rahasia apa sih pertahanan kita? Bagian apa yang perlu dirahasiakan? Kalau hanya alutsista, kan bicara alutsista kan? Apanya yang mesti dirahasiakan? Rahasia itu hanya untuk menutupi sesuatu harga yang tidak wajar. Selalu begitu, bahwa kita punya sekian Sukhoi, punya sekian F-16. Semua orang tahu, kata JK saat ditemui di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. JK kemudian mengungkit momen di mana alutsista milik Indonesia kerap dipamerkan di momen perayaan Hari Jadi TNI. Jadi, dia menilai tak ada yang perlu dirahasiakan soal alutsista. Tiap 5 Oktober kan dipamerkan, kita punya alutsista semuanya. Tidak rahasia, tidak ada disimpan di tempat nanti kita keluarkan. Kita kan tidak punya nuklir yang harus dirahasiakan di mana tempatnya. Terkecuali ada senjata-senjata rahasia yang hebat, biasanya itu dirahasiakan, ucapnya. JK kemudian menceritakan pengalamannya selama 2 periode menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia. Politisi senior Partai Golkar itu menyebut negara lain kerap mengetahui aktivitas belanja pertahanan Indonesia. Pengalaman saya, apa yang kita buat, rahasia kepada siapa? Pertanyaannya tentu rahasia kepada negara lain. Apa Anda nggak tahu, you beli pesawat? Dia tahu di Amerika, di Eropa, kita beli tank. Tahu itu orang, dan tiap kali 5 Oktober ada pameran. Kan terbuka semuanya, ujar JK. Jadi, tidak ada yang perlu disembunyikan. Di keadaan sekarang, apanya rahasia sebenarnya? Rakyat harus tahu berapa negara beli ini, berapa pajak mereka yang diberikan dikemanakan. Rakyat mesti tahu rahasia pertahanan ini yang kita beli kapal selam langsung dan baru pesan, oh sudah tahu negara lain mau tipenya ini, oh tipenya ini. Dan tidak ada dalam republik ini rahasia apa yang harus disembunyikan. Semua tahu, sambungnya. Bahkan juga diketahui pada tahun lalu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak mau membahas anggaran Kementerian Pertahanan Kemenhan secara terbuka di Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Prabowo hanya mau membahas anggaran secara tertutup karena anggaran pertahanan banyak yang bersifat rahasia. Kalau bahas anggaran saya siap, tapi kalau ditekan untuk terbuka saya tidak akan lakukan. Saya bersedia jika dibahas secara tertutup. Kalau terbuka saya tidak akan lakukan, kata Prabowo dalam rapat dengan Komisi 1 DPR pada Senin 11 November 2019 yang lalu, seperti dilihat dari siaran streaming DPR RI. Menurut Prabowo, pemerintah tidak punya masalah karena memang pengawasan berada di ranah legislatif. Namun ia kembali menegaskan, jika pembahasan anggaran Kemenhan diharapkan tertutup, pemerintah itu bertanggung jawab. Kuasa pengguna anggaran, yang penting adalah kita diawasi, yang penting adalah lembaga legislatif, yakni saudara-saudara yang perlu untuk menguasai terangnya. Kemenhan merupakan instansi yang ternyata memiliki anggaran belanja terbesar dari seluruh kementerian. Kemenhan mendapatkan jatah belanja hingga 127,35 triliun. Dalam rencana kerja Kementerian Pertahanan yang tertuang dalam buku 3 Undang-Undang APBN 2020 tentang rencana kerja anggaran Kementerian BA 012 tersusun secara rinci apa saja yang bakal dilakukan Kementerian Pertahanan.
Bahkan juga Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja tertutup membahas anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2024 pada hari Rabu 13 September 2023. Dalam rapat itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak hadir dan diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra. Rapat juga dihadiri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan seluruh Kepala Staf TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Berdasarkan surat dari Banggar, maka pada hari ini kita melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang kali ini diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan. Ada surat dari Kemhan, jadi kehadiran Pak Wamen sudah sah karena sudah ada surat penugasan dari Menteri Pertahanan, kata Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Mutia juga menjelaskan rapat hari ini membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara Lembaga RKKL Kementerian tahun 2024. Kemudian juga dengan Panglima TNI beserta seluruh Kepala Staf dalam rangka pembahasan penyesuaian RKKL Kementerian TNI 2025, ujarnya. Mutia menambahkan, pada rapat hari ini turut dibahas mengenai rencana kenaikan gaji TNI Polri sebesar 8%. Hal itu berdasarkan surat dari pimpinan Banggar menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait kenaikan gaji TNI atau Polri. Sebab itu Mutia membuka rapat dan meminta persetujuan agar rapat digelar secara tertutup. Jadi alhamdulillah, ini kita bahas minggu lalu belum ada dukungan, jadi sudah ada, dan untuk kenaikan gaji berupa 1,671 triliun untuk tambahan belanja nanti dipaparkan lebih jelas oleh Pak Wamenhan, katanya. Dan rapat dengan ini kita buka, dan karena ini sifatnya anggaran Kementerian Pertahanan yang akan membahas juga dukungan termasuk alutsista. Jadi mohon maaf, rapat harus kita buka dengan sifat tertutup, sambung Mutia Hafid.